Belakangan ini, keberangkatan jamaah haji sempat diterpa isu miring, yakni adanya jamaah haji Indonesia yang ketahuan tidak menggunakan visa haji. Untuk itu, masyarakat disarankan waspada dan bijak saat akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keberangkatan jamaah haji beberapa waktu lalu sempat diterpa isu miring, yakni adanya jemaah haji Indonesia yang ketahuan tidak menggunakan visa haji. Untuk itu, masyarakat disarankan waspada dan bijak dalam mempersiapkan keberangkatannya. Hal ini diungkapkan oleh Zulnov Henry, selaku owner salah satu jasa perjalanan haji dan umroh di kota Jambi. Saat diwawancarai pada 15 Juni 2024, menurutnya, masyarakat perlu mengetahui berbagai macam kategori keberangkatan haji. Yang pertama, ada haji reguler, yakni haji yang keberangkatannya melalui pemerintah dengan estimasi menunggu sekitar 30 tahun dengan estimasi biaya 25 jutaan. Menurutnya, ini aman untuk jemaah haji karena visa yang diterbitkan adalah visa haji resmi pemerintah. Kemudian ada pula haji khusus atau oleh masyarakat kerap disebut Haji Plus, yang keberangkatannya melalui biro keberangkatan swasta. Menurutnya inilah yang perlu kejelian, karena di dalam sistem haji khusus terdapat beberapa kategori, yakni jalur kuota dan ada pula jalur non-kuota. Untuk jalur kuota, kisaran nominalnya sebesar 82 juta rupiah, dengan pelunasan saat keberangkatan dengan estimasi menunggu selama 5 hingga 7 tahun. Menurutnya ini masih aman untuk dilakukan karena visa yang diberikan juga visa haji dan masuk kuota pemerintah. Lebih lanjut, Zulnov menjelaskan yang sangat perlu masyarakat waspadai, yakni jalur haji kategori non-kuota. Karena dalam non-kuota, selain biayanya yang besar, yakni mencapai 200 hingga 350 juta rupiah, juga berisiko visa yang didapatkan bukan visa haji, melainkan visa lain seperti visa liburan, berziarah, maupun visa kerja, yang secara aturan ilegal untuk dilakukan haji karena dilarang pemerintah. Jika mendapat visa haji sangat terbatas, sehingga ia menyarankan untuk dihindari saja. Jadi gini Mas, masyarakat kita harus paham bahwa haji itu secara besar kan dibagi atas dua macam. Ada yang disebut haji reguler, ada haji disebut haji khusus atau haji khusus. Bedanya apa? Kalau haji reguler ini, itu penyelenggaranya seperti menangani langsung, jemaah mendaftar 25 juta dapat melapor haji, menunggu keberangkatannya sekitar 30 tahunan berberangkat. Itu haji reguler. Yang kedua, haji khusus atau haji khusus. Itu adalah haji yang diselenggarakan oleh travel, jadi jemaah daftarnya melalui travel. Nah, itu haji khusus atau haji khusus. Nah, haji khusus atau haji khusus ini di prakteknya di lapangan itu ada dua macam pula. Ada haji khusus kuota, ada haji khusus non kuota. Nah, yang kuota ini prakteknya ya, praktek di lapangannya ya. Yang kuota ini jemaah itu daftar $5.000, ya $5.000 nanti akan dapat nomor porsi hajinya. Nah, menunggulah jemaah itu sekitar 5 sampai 7 tahun keberangkatan. Nanti pelunasannya di tahun keberangkatan itu. Tapi ini aman, jemaah tenang dan kita penyelenggara juga tenang. Nah, yang kedua ada haji khusus non kuota. Nah, haji berangkat itu tanpa mengikuti kuota dari pemerintah. Ini praktek di lapangan. Nah, haji yang non kuota ini itu secara garis besarnya di praktek di masyarakat kita perhatikan itu ada dua macam juga. Yang pertama ada yang menggunakan visa haji, ada yang menggunakan visa non haji. Nah, ini masyarakat harus paham tentang ini. Nah, kalau yang menggunakan visa haji itu masyarakat lebih dikenal disebutnya haji furodah. Itu langsung berangkat tahun itu biayanya 350 sampai 450. Tapi apakah ada jaminan pasti berangkat? Ya, enggak juga. Jadi ibaratnya seperti kita antri minyak di pom bensin. Pas giliran kita tahu minyaknya habis, udah. Nah, makanya sering kita dengar berita-berita sampai di Jakarta jamaah atau nggak keluar pesan nggak jadi berangkat. Rata-rata yang visa haji furodah. Yang kedua ada visa non haji. Nah, ini macam-macam prakteknya di masyarakat. Ada yang disebut dengan visa haji percepatan, ada yang disebut dengan haji itu kalau langsung berangkat lah. Nah, kisaran harganya di masyarakat perhatikan itu dijual sekitar 150 sampai 250. Nah, tapi ini tidak menggunakan visa haji. Karena mereka menggunakan visa ziarah, visa hamil, kadang visa umroh itu ada juga yang kabur. Itu yang berisiko tinggi di sini. Nah, ini prakteknya sekarang di sana jamaah di razia nggak tenang lah. Nah, kita nggak sarankan sebenarnya, tapi ya kembali ke pilihan jamaah itu sendiri. Kalau tentang pasal itu sih kalau untuk atau kita boleh saran ambil yang kuota resmi aja kan. Daftar
nunggu 5-7 tahun nggak apa-apa. Tapi ya kalau memang siap mentalnya, uangnya cukup, ya silakan ambil yang di Roda. Artinya dari travel di Jambi khususnya Pak, yang Bapak ketahui dan juga di travel kita nih menyediakan juga Pak ya, yang Frodah tadi itu. Kalau Roda itu biasanya di Jakarta dia yang kita siapkan. Tapi kalau boleh saran sih, pikir 2 kali lah dulu ngambil itu. Karena risikonya sangat tinggi. Risiko sangat tinggi Pak. Apalagi yang bisa menghaji itu. Pak, ada saran untuk masyarakat kita yang mau berhaji nih Pak? Bagaimana sarannya itu yang di sana nanti? Nah, kalau ya secara mental, secara psikologinya harus kita persiapkan dulu. Kalau memang sudah ada niat untuk berhaji, ya segera daftar haji. Memang itu kewajiban ya. Apa ambil yang reguler. Tapi kalau reguler masalahnya kan nunggunya selama 30 sampai 35 tahun. Kalau memang secara finansial mencukupi, ambil haji plus kuota resmi aja nggak apa-apa, nunggu 5-7 tahun. Itu aja sih saran. Iya. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.